Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, bakhair. Antum apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, anak kemarin pulang persiran nih. Ternyata di tempat tersebut Ustaz, masih ada ritual syirik akbar Ustaz. Seperti menyembah kubur, beri sesajen ke pohon. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ustaz udzur bil jahil itu? Baik. Udzur bil jahil itu ada dalam Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya itu dalam rangka untuk memutus udzur itu memutus alasan agar manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an pada ayat yang ke-165 dari surat An-Nisa. Di situ Allah Jalla wa Ala mengatakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Yang artinya para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus membawa peringatan dan juga membawa kabar gembira agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah, yaitu agar tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul itu. Maka pelaku dosa, pelaku maksiat, dia diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kalau belum tegak kepadanya hujjah. Oh gitu Ustaz. Nah. Kalau begitu berarti pelaku syirik besar karena jahil diberi ujur dong Ustaz. Kalau memang belum tegak hujjah atas mereka, seperti misalnya orang yang tinggal di pedalaman atau orang yang baru masuk Islam, mereka diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di akhirat mereka akan diuji kembali. Dimana kalau mereka lulus dalam ujian tersebut mereka masuk surga. Namun kendati begitu, orang yang melakukan kesyirikan yang besar dalam Islam mereka tidak disebut sebagai muslim alias musyrik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Yang artinya kami tidak mengazab satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Ayat ini menafikan hukuman sebelum datang kepada seorang keterangan, sebelum diutus kepada seorang rasul. Jadi yang dinafikan di sini adalah hukuman. Gitu. Nah, Ustaz. Wah, berarti banyak dong yang kafir Ustaz. Jadi gini akhi, jadi hukum asal orang yang bersyahadat adalah muslim sampai diketahui dengan pasti bahwa dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman, seperti misalnya memberikan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memberikan sajian, menyembelih, bernazar untuk wali atau untuk jin atau untuk penunggu misalnya, dan seterusnya. Maka siapa saja yang diketahui dengan pasti bahwa dia melakukan perbuatan musyrikin, orang itu musyrik. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan dengan dzan, mengkafirkan dengan dugaan. Ada perkataan Ibnu Taimiyah dalam hal ini, beliau berkata yang artinya barang siapa yang diketahui dengan pasti keislamannya, maka tidak bisa hilang dengan hanya sekedar keraguan. Kira-kira gitu. Nah, Ustaz, kalau orang yang sudah dipastikan kesyirikannya, apakah boleh dibunuh Ustaz? Jadi orang musyrik atau orang yang batal keislamannya, kita nggak boleh sholat di belakang mereka, tidak boleh memakan sembelihan mereka, tidak boleh menikahi mereka, tidak boleh juga menyolati mereka kalau mereka meninggal dunia, dan yang lain sebagainya dari hukum-hukum orang musyrik di dunia. Adapun perkara membunuh mereka, mengambil tindakan atas mereka, ini bukan domainnya kita sebagai perorangan dari kaum muslimin. Ini tanggung jawab pemerintah muslim, dalam hal ini pemimpin negara, begitu juga pengadilan agama. Mereka yang punya kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap orang-orang yang murtad. Wallahu a'lam. Jadi apa gunanya Ustaz kita mengkafirkan mereka? Jadi meyakini kafirnya orang yang meninggalkan tauhid itu termasuk ke dalam makna dan konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah.
pada syahadat itu tidak hanya terdapat penolakan terhadap kekufuran, melainkan di situ juga terdapat pengakuan bahwa orang yang meninggalkan syahadat bahwa dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Yang artinya barang siapa yang kufur kepada taghut, yaitu kufur kepada segala peribadahan kepada selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang terhadap buah tali yang amat kuat. Dan ada ayat lain dalam ayat yang ke-64 dari surat Ali Imran, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kembalilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu jangan kita beribadah kecuali kepada Allah, dan jangan kita menyekutukan dia dengan satu apapun, dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai rob-rob yang lain selain Allah. Dan kalau mereka berpaling dari ajakan ini, maka sampaikanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri, kami adalah orang-orang muslimun. Yakni kalau kami muslimun berarti mereka kafir. Jadi ada garis pembeda antara muslim dan kafir. Wajib meyakini kafirnya orang yang meninggalkan tauhid. Tapi bukan juga berarti kita mengumbar kata-kata kafir itu. Kan yang lebih apik adalah mengajak. Lebih apik adalah mendakwahkan mereka dengan hikmah dan dengan kelembutan. Begitu. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah hilang nih sekarang Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiikum. Antum jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.